Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sida Pangestu dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pemanfaatan TIK pada pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan TIK? TIK merupakan singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik. Informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Dengan kata lain, informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses. Data-data yang tercatat dan saling terkait dikumpulkan, kemudian diolah atau diproses sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Selanjutnya yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan dalam pendidikan. Banyak hal yang dapat dijadikan alasan mengapa teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan di dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang menjadi jembatan ilmu. Salah satu peran TIK di era globalisasi ini adalah sebagai media informasi, misalnya internet. Peserta dapat mengeksplor informasi yang ada di seluruh dunia dengan lebih efisien dan efektif hanya dengan mengakses adanya internet. Yang kedua, selain peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat pula dimanfaatkan peserta didik sebagai media komunikasi. Misalnya, memanfaatkan jaringan internet untuk chatting atau mailing. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan saling bertukar informasi tentang apa yang sedang dibahas. Selanjutnya, yang ketiga, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, belajar menjadi jauh lebih efisien. Proses pembelajaran tidak harus selalu dengan bertatap muka seperti zaman dahulu. Kini proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sehingga kita juga dapat efisien dalam menggunakan waktu. Selanjutnya, adanya fakta bahwa peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dengan metode belajar yang menggunakan fasilitas multimedia daripada metode belajar konvensional. Selanjutnya yaitu berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam hal mengelola institusi pendidikan. Peran yang dimaksud adalah memudahkan institusi pendidikan untuk menyediakan layanan informasi untuk para peserta didik, seperti informasi tentang biaya pendidikan, kurikulum, pembimbing, dan sebagainya, serta untuk mengelola manajemen operasional dengan lebih efisien, efektif, dan optimal. Selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang cukup banyak dalam bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi sebagai keahlian dan kompetensi. Maksudnya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus proporsional, atau teknologi informasi dan komunikasi bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran. Infrastruktur pembelajaran di sini maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dalam format digital, jaringan adalah sekolah,
sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan belajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang dipengaruhi secara kontinu dengan menggunakan teknologi. Karena tanpa teknologi, pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya, dalam menyampaikan informasi, dengan menggunakan fasilitas multimedia, informasi akan cepat sampai ke peserta didik dengan lebih akurat. Karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplor pengetahuannya secara lebih luas. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi sangat mendukung dalam hal mengelola pembelajaran, karena pada dasarnya setiap individu memerlukan dukungan pembelajaran yang tanpa henti. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, setiap individu memiliki alasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi berdasarkan fakta yang ada dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang diartikan sebagai penghubung, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasaila, artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar, seperti buku, film, kaset, dan lain-lain. Alat pendidikan wujudnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perbuatan pendidik, biasa disebut sebagai software, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua yaitu benda-benda sebagai alat bantu, biasa disebut hardware, mencakup meja, kursi, belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Dilihat dari jenisnya, media pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, media audio. Kedua, media visual. Ketiga, media audiovisual. Dan keempat, media audiovisual programming. Oleh karena itu, setiap guru atau pengajar bahasa Arab hendaknya dapat memahami masing-masing karakteristik media tersebut secara baik sehingga dapat berfungsi secara tepat dan efektif. Yang pertama yaitu media audio atau al-wasail as-sam'iyah. Media ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu media audio terprogram dan media audio tidak dapat diprogram. Media audio terprogram adalah peralatan audio yang materinya dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Contoh, tape recorder dengan kaset yang diisi program-program sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran sangat baik dimanfaatkan untuk pembelajaran istimak. Yang kedua yaitu media visual atau al-wasail al-basariyah. Media ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu media visual terprogram dan tidak terprogram. Contoh visual terprogram OHP, gambar-gambar dalam tayangan film atau tulisan yang sebelumnya telah dipersiapkan dan sesuaikan dengan kepentingan pengajar dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Media visual tidak terprogram adalah peralatan visual yang isinya programnya tidak ditentukan oleh guru, tetapi sebagian program yang ada dapat dimanfaatkan, misalnya poster, gambar dan tulisan yang biasanya dijadikan hiasan.
Selanjutnya yaitu media audiovisual atau al-wasail al-basariyah as-sam'iyah. Media audiovisual merupakan alat yang dapat menghasilkan gambar dan suara sekaligus, misalnya video, VCD, film hidup, dan lain-lain. Media ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran berbagai macam topik materi bahasa Arab. Selanjutnya, media audiovisual programming atau al-wasail as-sam'iyah al-basariyah al-barnamijiyah. Beberapa contoh yang termasuk dalam media ini yaitu program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, program slide suara, serta program-program lainnya. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Dampak-dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan mencakup dampak positif dan dampak negatif yang implikasinya kepada peserta didik dan dunia pendidikan. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah sebuah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dalam bidang pendidikan, TIK banyak memiliki peranan. Teknologi informasi seakan telah menjadi pengalih fasihan buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional. Teknologi informasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang. Namun, TIK juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Salah satunya yang menonjol adalah di bidang pendidikan. Beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain yaitu yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga dapat memungkinkan berkembangnya kelas virtual dan kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak seharusnya sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang kelima yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Selanjutnya, beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sebuah kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga yaitu salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Yang keempat yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dan permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus terpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Yang kelima yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang e-book,
berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi maka akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Berikut sekian sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.